Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ainun dengan NIM C12023101118 kelas TP3. Di sini saya akan mempresentasikan hasil rangkuman saya dari PPT teman-teman saya tentang unsur-unsur iklim pada pertumbuhan tanaman. Yang pertama, pengaruh perubahan iklim pada musim tanam dan produktivitas jagung di Kabupaten Malang, di mana tantangan tanaman pada geografis, suhu udara yang tidak stabil akibat perubahan iklim menjadi tantangan utama. Di Malang Utara, suhu naik 0,2 derajat Celcius. Di Malang Selatan, suhu turun 0, derajat Celcius. Suhu yang terlalu tinggi atau rendah bisa menghambat fotosintesis pertumbuhan hingga menyebabkan kegagalan panen. Yang kedua, efek kombinasi suhu dan waktu ekstraksi pada senyawa kulit lidah buaya. Variasi suhu dan waktu ekstraksi berpengaruh nyata pada peningkatan dan penurunan senyawa aktif kulit lidah buaya. Ekstraksi pada suhu 80 derajat Celcius selama 20 menit menghasilkan kandungan senyawa aktif terbaik. Perlu metode ekstraksi lain untuk membandingkan kuantitas senyawa aktif yang diperoleh. Yang ketiga, pengaruh tingginya curah hujan terhadap pertumbuhan tanaman jagung. Tingginya curah hujan berdampak negatif terhadap pertumbuhan tanaman jagung, terutama jika intensitas hujan melebihi kapasitas lahan untuk menyerap dan mengalirkan air. Kondisi tanah yang terlalu basah menyebabkan akar berkurang oksigen, meningkatkan risiko pembusukan, dan menghambat penyerapan nutrisi. Akibatnya, pertumbuhan tanaman melambat, daun menguning, dan hasil panen menurun. Yang keempat, pengaruh suhu dan sistem penyimpanan terhadap fisik tomat. Pengaruhnya, yang pertama, tomat mudah rusak karena kadar air tinggi, yaitu 94%, dan termasuk buah klimaterik. Yang kedua, umur simpan pendek, hanya 3-4 hari di suhu ruang. Yang ketiga, rentan terhadap kerusakan fisik. Keempat, faktor lingkungan seperti suhu dan kelembapan. Kelima, penyimpanan pada suhu ruang 27-29 derajat Celcius. Yang kelima, pengaruh waktu dan suhu penyimpanan terhadap kadar asam askorbat buah pepaya. Perlakuannya, penyimpanan pada suhu yang rendah penting bagi buah yang mudah rusak dan banyak diterapkan dikarenakan dapat memperlambat aktivitas resepsi dan proses metabolisme serta menekan aktivitas mikroba. Metode spektrofotometri UV VIS merupakan metode yang paling efektif dan akurat untuk menetapkan kuantitas zat yang kecil seperti asam askorbat dibandingkan metode yang lain karena memiliki kelebihan yang memiliki batas deteksi yang rendah dan tingkat akurasi serta presisi yang tinggi. Yang keenam, pengaruh pasca panen dan suhu simpan kualitas buah mangga. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan suhu, penyimpanan, dan perlakuan pasca panen memiliki peran penting dalam menjaga mutu dan memperpanjang daya simpan buah mangga. Penyimpanan pada suhu rendah sekitar 10 derajat Celcius terbukti efektif dalam memperlambat proses kemunduran mutu seperti pelunakan buah dan kerusakan kulit. Oleh karena itu, untuk mempertahankan nilai juga mutu buah menjaga hingga tenaga konsumen. Yang ketujuh, perlakuan suhu simpan terhadap buah pisang. Suhu 25 derajat Celcius mempercepat respirasi dan pematangan buah pisang berlangsung lebih cepat karena suhu yang lebih tinggi meningkatkan aktivitas enzim-enzim pematangan. Suhu 15 derajat Celcius menunda perubahan fisik dan kimiawi buah tertunda karena suhu rendah memperlambat laju respirasi dan produksi etilensi hingga aktivitas enzim-enzim yang berperan dalam pelunakan. Yang kedelapan, pengaruh curah hujan pada pertumbuhan tanaman jambu. Curah hujan merupakan faktor iklim utama yang sangat mempengaruhi pertumbuhan dan produktivitas tanaman jambu. Ketersediaan air yang cukup dari curah hujan mendukung penyerapan nutrisi, menjaga tekanan turgor sel, memperlancar fotosintesis, serta mendorong pertumbuhan vegetatif dan genetatif tanaman. Namun, kelebihan curah hujan dapat menyebabkan
genangan, menghambat respirasi akar, memicu stres anabiotik, serta meningkatkan risiko serangan penyakit. Yang kesembilan, kajian perubahan curah hujan terhadap produktivitas tanaman jagung pada lahan kering. Curah hujan di lahan kering seringkali tidak menentu, baik intensitas maupun distribusi waktunya, sehingga sulit untuk memprediksi dampaknya secara akurat terhadap pertumbuhan dan hasil panen jagung. Keterbatasan data iklim banyak di wilayah lahan kering, data historis curah hujan sering tidak tersedia, tidak lengkap atau tidak akurat, menyulitkan analisis jangka panjang dan pemodelan yang andal. Kemudian, pengaruh kelembapan udara pada pertumbuhan tomat. Kelembapan udara yang optimal sekitar 60-80 derajat sangat penting untuk pertumbuhan tanaman tomat karena mempengaruhi proses fotosintesis, penyerapan air, dan pembentukan buah. Kelembapan yang terlalu rendah atau terlalu tinggi dapat menghambat pertumbuhan dan menurunkan hasil panen. Selanjutnya, pengaruh cekaman cahaya terhadap pertumbuhan tanaman bayam hijau. Tanaman bayam dengan perlakuan terkena cahaya matahari mengandung kadar klorofil A yang lebih tinggi, yaitu 13,973 mg per liter, dibandingkan pada tanaman yang ternaungi cahaya, yaitu 6,871 mg per liter. Kadar klorofil B yang dihasilkan pada tanaman yang terkena cahaya matahari memiliki konsentrasi yang lebih tinggi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai ringkasan PPT dari teman-teman saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.